Domo minasan, halo. Kali ini balik lagi dengan saya Rizky Agung Prabowo di sini dari kelas Sanjiro yang akan menyampaikan sebuah materi yang dimana materinya ini hanya dua, yaitu materi selesai motor lewat. Oke, ada apa tadi? Oh ya, materinya itu cuma dua, yaitu materi permintaan dan juga penawaran. Ya, hanya dua. Tapi walaupun materi ini cuma ada dua, itu kita ada beberapa bisa katakan bumpo yang akan saya jelaskan dan juga kasih contoh dan kasih penjelasannya. Oke, langsung saja. Oke, kita akan masuk ke mulai pembelajarannya. Kita akan fokus ke pembelajaran yang ada di nomor 3 dan 4 dulu ya, yaitu Masenka dan Maska yang memiliki arti yaitu adalah mau tidak ya, atau juga bisa juga Maska atau mau yang berarti yaitu sebuah ajakan. Ya, kalau kalian itu lihat di atas ini yaitu yang pembahasan kemarin kita yaitu menyatakan pertanyaan. Nah, kali ini yaitu hampir sama seperti akhir kalimatnya itu seperti pernyataan yaitu Masenka sama Maska, tapi konteksnya yaitu adalah sebuah ajakan. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman dalam bahasa Jepang kok di belakang ini pertanyaan sedangkan ini sebuah ajakan, ya tapi itu bisa aja karena itu tergantung kalimat yang digunakan ataupun sebuah kalimat yang tergantung situasinya saja. Oke, kita fokus sama kedua yang ini aja yaitu Masenka sama Maska yang artinya mau atau mau tidak dalam konteks yaitu ajakan. Oke, kita akan masuk ke bagian contoh yang saya bikin. Oke. Nah, oke. Kita masuk ke contohnya yaitu adalah yang memiliki ini sini saya bikin yaitu adalah Isho ni kohi o nomi maska, ya yang artinya yang memiliki arti itu mau minum kopi bersama, atau bisa juga yaitu digunakan juga yaitu Isho ni kohi o nomi masenka, mau tidak minum kopi bersama. Nah, sebetulnya keduanya ini artinya sama. Ya, maknanya sebetulnya sama. Jadi intinya itu dia ngajak itu mau minum kopi bersama. Nah, mungkin kalau kalian ingin menjawabnya itu teman seumuran atau saat karyawan sesama itu jabatannya sama, itu teman dekat kalian, itu mungkin kalian bisa aja nyebutnya itu kalau misalkan menerima penerawannya itu yaitu adalah hai iko ayo gitu kan, bisa itu kan ya, bisa aja itu hai ikimasho gitu kan. Nah, tapi saya akan kasih pengetahuan sedikit saja yang mungkin ini berguna buat kita bersama kalau kita pergi ke Jepang. Misalkan kalau yang ditawarkannya itu adalah bos kita atau orang yang memiliki jabatannya tinggi, ataupun kepada orang yang sudah tua itu kan ya, kita hanya cukup menyebutkannya itu yoroshiku onegai shimasu. Ya, hai yoroshiku onegai shimasu. Itu saja itu sudah termasuk sebuah jawaban sopan sekali. Oke. Jadi
Itu adalah salah satu contoh yang saya berikan, yaitu Masenka dan juga Maska dalam konteks yaitu sebuah ajakan. Oke, kita masuk ke apa? Ke selanjutnya, punto selanjutnya yaitu adalah kita ke fokus ke nomor 5 sama 6 yang memiliki arti yaitu adalah Masyoka dan juga Ka. Yang memiliki arti yaitu adalah maukah atau maukah di. Ya, untuk yang nomor 5 sama 6 ini adalah penawaran ya. Jadi ini kedua bunpo ini adalah bunpo menawarkan, penawaran. Oke. Nah, jadi berbeda dengan apa yang di atas ini yaitu ajakan, sedang yang kedua bunpo yang di bawah ini yaitu adalah penawaran atau menawarkan. Oke, kita langsung ke contohnya. Sebentar, pause dulu. Oke, ini kita akan ambil contoh yaitu dari Masyoka yang memiliki arti maukah atau maukah di. Saya akan ngambil dari kata maukah. Salah satu contohnya itu adalah Ishoni gohang o tabe masyoka yang memiliki arti maukah makan bersama-sama. Artinya orang orang itu atau bisa katakan kita nawarin apa, menawarkan yaitu makan bersama-sama ya. Kalau misalkan nih kita ini contohnya itu adalah gambar, ini sebuah gambaran kita ditawarin nih, ayo makan bersama-sama. Nah, seperti apa jawaban yang sebelumnya yaitu adalah jika yang menawarkan itu adalah bos atau yang memiliki jabatan lebih tinggi daripada kita, cukup menjawab hai yoroshiku onegaishimasu. Ya, itu aja. Ya, itu adalah penjelasan dari penawaran dari Masenka, Masyoka, lalu kemudian apa penawaran dari Masyoka ya. Oh, maaf apa. Ajakan dari Masenka, lalu Maska, lalu kemudian penawaran yaitu dari Masyoka dan juga K. Oke. Jadi kita akan lanjut ke bunpo selanjutnya. Oke, kita akan masuk ke pembelajaran bunpo selanjutnya, yaitu kita akan fokus ke nomor 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 dan 90. Ya. Ada berapa ya? Sebenarnya ada berapa ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, ada 8 lah ya. Ada sekitar 8 ini yang dimana semua itu yang saya sebutkan itu dari nomor 3 sampai 90 itu memiliki arti yang sama, yaitu dapatkah ya titik 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 titik. Nah, ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat di sini yang ada di buku ini yaitu ada Tekuremasenka, Tekuremaska, Tekudasaimasenka, Tekudasaimaska ya. Itu semua sampai itadake maska itu semuanya memiliki arti yang sama yaitu dapatkah Jadi artinya dari ke semua yang saya tunjukkan itu nomor-nomornya itu adalah sebuah meminta istilahnya itu meminta orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Ya, artinya kita meminta atau permintaan untuk untuk orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Ya. Jadi istilahnya nyuruh orang lah ya. Kalau misalkan itu lebih singkat, lebih gampang terdengarnya ya. Oke, kita akan masuk ke contoh yang saya bikin ini yaitu adalah kayak gini aja. Oke. Nah, contoh yang saya tulis ini saya ambil dari
te kuremasenka, yaitu sono enpitsu wo kashite kuremasenka, yang memiliki arti dapatkah mengambilkan pensil itu. Artinya saya yang dari arti yang saya bikin ini yaitu adalah saya nyuruh sesuai dengan maksud dari Bloompo itu, yaitu adalah meminta orang lain untuk melakukan sesuatu untuk kita. Artinya saya menyuruh seseorang lain buat nyuruh ambilin tuh pensil itu. Ya mungkin saja pensil itu ya nggak, mungkin sayanya lagi mager itu kan, saya nyuruh orang ya, istilahnya ini kayak kasar ya, ini nyuruh orang, apalagi kalau misalkan gitu nyuruhnya itu ternyata senpai kita ataupun bos kita ya. Jadi sebetulnya ini agak sedikit bahaya juga sih kalau misalkan masuk ke dunia kerja untuk ini. Jadi kemungkinan ya, ini saya sarankan ini pakai untuk teman-teman terdekat kita saja ya, untuk yang tekuremasenka dan juga beberapa bunpo lainnya juga. Oke, kita akan masuk ke bunpo selanjutnya, yaitu adalah ini ke 91 dan 91, 92 dan juga ini dia 93 nyempil, yaitu yang ada di nomor 39 ini, yaitu adalah Tesashi Agemashoka, yang dan juga di sini Te Yarimashoka dan juga Te Agemashoka. Yang ketiga-tiganya ini memiliki arti yang sama, yaitu maukah di ya. Jadi artinya ketiga bunpo itu adalah ajakan, bisa menyatakan ajakan, ataupun juga bisa juga mengajukan penawaran juga. Jadi bisa ini mengajak itu sebuah ajakan atau penawaran. Jadi bisa kedua-duanya, tergantung dari konteks kalimat yang yang diucapkan, yang dibikin juga. Oke. Kenapa di sini ada di ya? Jadi di itu adalah untuk menekan sebuah lokasi ataupun situasi. Jadi kenapa ada di? Ya ini untuk menekan yaitu sebuah situasi ataupun sebuah lokasi. Oh ya, fun fact lagi, untuk yang masenka dan masyoka itu syarat utama untuk bisa masuk kalimatnya itu tidak boleh menggunakan di. Ya, tidak boleh menggunakan kata di. Itulah syaratnya. Jadi syaratnya itu yaitu adalah mekan ya. Jadi sama seperti bunpo yang ada di sini yang ada titik sama dengan masenka dan juga maska. Oke, balik lagi ke pembelajarannya itu, yaitu salah satu contoh yang saya bikin yang ada di sini, yaitu adalah dari kata yarimashoka. Oke. Kok di sini ada contoh yang saya bikin, koen de sportsu o yarimashika. Maaf. Kayaknya ada yang salah tulis ya. Sebentar, saya ambil pensil dulu, pause. Oke, mohon maaf ya, ada perbaikan teknis ya. Jadi yang benar adalah koen de sportsu o yarimashouka, yang memiliki arti maukah berolahraga di taman. Jadi pernyataan ini yaitu adalah sebuah menawarkan sekaligus juga bisa ajakan. Dia ngajak untuk menawarkan yaitu berolahraga, atau bisa juga mengajak untuk berolahraga di taman ya. Di taman. Oke. Jadi
Yarimaska itu sebetulnya adalah bisa mas jadi sekali lagi itu adalah bisa mengajukan yaitu sebuah ajakan ataupun penawaran tergantung dari konteks ucapan sebuah kalimat kalimat ucapan ya. Oke, itu saja pembelajaran yang saya berikan hari ini. Mohon maaf banget ya jika pembelajaran saya ini bisa katakan kurang ataupun kurang jelas ataupun sebagainya. Saya juga masih tahap belajar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Sayonara. Bye bye.